Baiklah teman-teman, mungkin dari kalian ada yang masih bingung apakah masih terus ingin berkebun kelapa sawit atau menghentikannya, karena banyak cerita bahwa berkebun kelapa sawit itu memerlukan biaya yang cukup besar, perawatan yang cukup rumit, dan hasilnya pun katanya tidak berimbang dengan perawatan yang sudah kita keluarkan. Apakah itu benar? Simak terus video ini, karena dalam 2 menit ke depan kalian sudah bisa menentukan apakah ingin berkebun kelapa sawit atau tidak. Namun sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Kang Dodos, channel yang membahas tentang tutorial bagaimana caranya menjadi petani sawit yang sukses. Apakah saya sudah sukses? Tentunya belum teman-teman. Namun tanda-tanda kesuksesan itu sudah ada di diri saya. Saya selangkah lebih maju daripada kalian. Karena tanda-tanda kesuksesannya itu apa? Saya sudah memiliki kebun sawit sendiri yang saya rasa sudah menghasilkan, dan apakah itu cukup untuk menghidupi keluarga saya? Saya rasa cukup untuk membuat saya lebih bersemangat lagi menjadi petani sawit yang sukses. Dan saya yakin kalian yang mengklik video ini adalah kalian-kalian yang baru pertama kali ingin berkebun kelapa sawit dan mencari-cari tahu bagaimana caranya berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, dan apakah menghasilkan atau tidak. Nah, ini nanti ada ceritanya. Atau kalian yang baru hanya ingin baru mempunyai keinginan saja, belum bertindak, dan hanya masih ingin angan-angan dan masih riset mencari tahu ke sana kemari tentang apa sih hasilnya berkebun kelapa sawit seperti itu. Atau kalian adalah konten kreator yang mencari materi atau referensi-referensi yang lain untuk di-sharekan ke teman-teman lainnya. Ya, itu sah-sah saja. Siapapun kalian, saya yakin kalian adalah orang yang berkecimpung di dunia sawit dan ingin menghasilkan dan sukses dari berkebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, berkebun kelapa sawit memang membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan berkebun yang lainnya. Kita bandingkan dengan berkebun karet, karena saya yakin kita ini adalah manusia-manusia latah yang meninggalkan kebun karet untuk beralih ke perkebunan kelapa sawit. Karena apa? Sekarang trennya adalah berkebun kelapa sawit, dan kebanyakan kita meninggalkan kebun karet. Nah, kita bandingkan antara kebun karet dan kebun kelapa sawit. Mengapa kita ini latah pindah ke kebun kelapa sawit? Yang pertama teman-teman, ketika kita memiliki kebun karet, kendalanya cuma satu, yaitu masalah tenaga. Sebanyak apapun kita memiliki kebun, seluas apapun kita memiliki kebun karet, kalau tidak ada yang menyadat, ya tentunya kita akan menghasilkan nol penghasilan. Beda dengan kebun kelapa sawit, apabila kita sudah memulai panen, ya kita akan memanennya mungkin paling cepat ya seminggu sekali, kan seperti itu. Jadi akan menghemat biaya upah, dan tentunya untuk upah kelapa sawit itu akan lebih sedikit daripada upah karet. Karena kalau karet mungkin kebanyakan kita bagi 2 atau bagi 3 atau dengan sistem yang lain. Namun kalau dengan kebun kelapa sawit ya kita mengupahnya per kilogram, dan itu masalah upah dan tenaga. Tentunya kalau masalah perawatan, karet akan lebih ringan daripada kelapa sawit. Namun teman-teman jangan risau, kalau kalian ingin berkebun kelapa sawit ya lakukan sesuai kemampuan kalian. Maksudnya seperti apa? Ketika kalian memiliki kebun luas atau minimal 3 hektar ya atau 5 hektar seperti itu, kalian kalau memang memiliki dana yang terbatas, jangan pernah melakukan atau pembukaan secara besar-besaran. Lakukan sedikit demi sedikit, atau 100 batang terlebih dahulu. Nanti kalau sudah menghasilkan ya bersabar, terus tanam lagi 100 batang kemudian, atau 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Atau kalau memang benar-benar kita tidak memiliki biaya yang cukup, tenaga yang cukup, ya setengah hektar itu juga akan lebih membantu daripada kita langsung naif ya langsung 5 hektar sekaligus, karena kita ingin menghasilkan hasil yang banyak langsung. Nah, itu jangan dilakukan dan kalau bisa dihindari teman-teman. Terus soal perawatan yang tinggi, memang benar teman-teman, kalau kelapa sawit itu memerlukan perawatan yang cukup tinggi. Karena apa? Sawit tanpa pupuk ya akan menjadi tumbuhan yang tidak berpenghasilan atau tidak menghasilkan buah yang baik, dan itu akan sangat kecewa. Nah, saran saya teman-teman, ketika kalian ingin berkebun kelapa sawit, persiapkanlah dengan sebaik-baiknya, terutama masalah benih ini teman-teman. Ketika kalian ingin berkebun kelapa sawit,
gunakanlah bibit yang baik dan bagus, serta bibit yang asal usulnya itu jelas. Karena apa? Ketika kita kadang kita sok tahu ya, ngambil buah satu janjang yang masak, entah itu dari kebun siapa, karena kelihatan bagus, nah kita ambil di sana, terus kita semai sendiri, atau bahkan kita mencabut di bawah pohon-pohon kebun orang lain. Nah itu saya sarankan jangan dilakukan, teman-teman. Memang ada sih, dia tetap menghasilkan dengan baik, namun tidak semuanya. Mungkin di grup saya pakai benih abal-abal hasilnya sekian. Saya yakin itu tidak seluruhnya kebun itu seperti itu. Pasti dalam hamparan itu memang ada yang bagus, dan pasti banyak juga yang mungkin mengecewakan lah seperti itu. Namun berbeda kalau kita membeli bibit dengan varietas yang jelas. Ya kita akan menjelaskan kalau ditanya dengan orang lain, kok kebunmu bagus, varietasnya apa? Nah seperti itu. Jadi kebun kita itu akan homogen, teman-teman, satu varietas, satu jenis, dan hasilnya bisa dikatakan ya lebih baik daripada bibit yang abal-abal. Nah seperti itu. Jadi pesan saya, gunakanlah bibit yang bagus sebelum kalian menanam kelapa sawit. Nah itu tadi perbandingan kita antara karet dan sawit. Sekarang kalian bisa tentukan, kalau kalian ingin terus berkebun kelapa sawit, lakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Masalah pupuk juga seperti itu. Kalau kita tidak mampu membeli pupuk secara banyak, secara maksimal, ya lakukanlah pupuk sedikit demi sedikit. Yang penting rotasinya benar, cara pemupukannya benar, dan yang tentunya sawit kita akan terpenuhi nutrisinya, karena kita tidak tahu sawit kita ini defisiensi pupuk apa. Dan tentunya sawit yang memiliki pupuk sedikit dibandingkan yang tidak dipupuk sama sekali tentu akan jauh berbeda. Nah ini yang saya lakukan di kebun saya ini. Saya tidak pernah melakukan pupuk banyak-banyak, teman-teman. Mungkin satu karung 50 kilo itu cukup untuk 130 batang, dan itu saya bagi rata semuanya tanpa saya beda-bedakan anak tiri anak kandung ya. Jadi saya ratakan semuanya, dan hasilnya alhamdulillah pertumbuhannya bisa 2-3 kali lipat dari kebun-kebun mereka yang tidak dipupuk sama sekali. Dan yang kedua, soal pemupukan, jangan pernah melakukan pupuk hanya satu saja, atau kalian pupuk dengan urea saja, pupuk dengan TSP saja. Jangan seperti itu, teman-teman. Kalau kalian menggunakan pupuk tunggal, lakukan pupuk secara berimbang. Jadi TSP, KCL, urea, dolomit itu harus kalian gunakan, meskipun itu hanya sedikit demi sedikit. Nah itu pesan saya, karena sawit yang tidak dipupuk seperti saya bilang tidak akan menghasilkan. Mungkin teman-teman kalian yang ingin terus berkebun kelapa sawit, saya sarankan terus berkebun kelapa sawit, karena masa depan sawit ini akan lebih cerah, karena kedepannya produk dari turunan dari kelapa sawit ini akan lebih bervariasi, dan kebutuhan akan minyak kelapa sawit di dunia ini akan menjadi lebih meningkat. Sepertinya saya sok tahu sekali. Mungkin hanya itu, teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Semoga kalian menjadi petani sawit yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.